Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dengan satu serangan bertabrakan, kekosongan itu meraung lagi, dan dengan satu penyesalan, keduanya terkejut lagi. Aku akan memotongmu hari ini. Zhong Kui berteriak, mengeluarkan energi yang luar biasa, dan listrik berlama-lama di atasnya, udara perak meluap, suara gemetar menjerit. Ya, dengan lolongan pedang, pedang Cixiao merah juga muncul di tangan Ye Chen. Segera, Ye Chen melambaikan tangannya, pedang menunjuk Zhong Kui, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Zhong Kui. Gelombang sungai besar, menyapu. Zhong Kui juga menggunakan jurus rahasia, untuk melawan serangan ribuan pedang dan dihancurkan menjadi ketiadaan. Ye Chen bergerak lagi, tubuhnya seperti angin, dan dia hampir tanpa bayangan. Sebelum Zhong Kui melakukan kekuatan magisnya, Ye Chen menyerang dengan pedang, mendekati alis Zhong Kui kekuatannya merusak. Melihat ini, Zhong Kui melihat sejenak, dan dengan jelas merasakan ancaman dari pedang pembunuh Ye Chen. Satu pedang sudah cukup untuk menembusnya. Zhong Kui dengan jurus rahasianya pusaran air. Tiba-tiba, pusaran yang berputar cepat muncul di depannya, menelan esensi langit dan bumi, dan menghembuskan keajaiban Tao. Ya, Ye Chen menusuk ke pusaran air. Meskipun pedangnya tidak ada bandingannya, tampaknya ditusuk ke pusaran air dan kekuatan yang luar biasa langsung habis. Pada saat ini, Zhong Kui berkata dengan dingin, menunjuk dengan serangan jari, dan mendekati tenggorokan Ye Chen. Ye Chen merespons dengan sangat cepat, tiba-tiba berbalik ke sisinya, tetapi masih terluka. Bahu kirinya ditusuk dengan lubang darah. Ada percikan darah emas. Tulang bahunya pecah. Masih ada kedipan di lukanya. Meski Ye Chen dengan penyembuhan yang mengerikan. Kekuatan, tidak bisa menyembuhkan luka dengan waktu cepat. Namun, Ye Chen bukanlah tipe orang yang menderita. Ye Chen berbalik dan tiba-tiba menunjukkan serangan jari dan kekuatan supernatural 6 denyut terkondensasi dalam sekejap, jari seperti Jin Mang, kuat dan sombong. Zhong Kui baru saja bergegas dan ditembus oleh serangan jari ini. Anak baik. Zhong Kui berakta dengan kesal, terlepas dari cederanya, bergerak dalam satu langkah, menyerang dalam sekejap, menabrak langit. Mata Ye Chen cepat melihatnya dan tangannya bergegas, mengeluarkan pedang besar kepalanya untuk memblokir serangan. Serangan hebat Zhong Kui tiba dan mengeluarkan suara pedang yang tumpul. Telapak tangan ini sangat kuat. Meski tubuh Ye Chen kuat, darah di tubuhnya berkedut, dan darah muncrat keluar. Zhong Kui berteriak, "Kamu masih jauh sebagai tandinganku." Zhong Kui bergegas lagi, Ye Chen, yang belum menstabilkan tubuhnya, dihajar oleh Zhong Kui hingga terpental puluhan meter. Dengan kekuatan begini apa kamu layak menjadi penguasa Yan Huang? Serangan luar biasa dan disapu oleh Zhong Kui. Zhong Kui tidak ingin memberi Ye Chen kesempatan untuk bereaksi. Dia melangkah melintasi kehampaan dalam satu langkah dan sekali lagi menggertak Ye Chen di dekatnya. Melihat Ye Chen tiba-tiba mendongak, ada kilatan cibiran di sudut mulutnya. Melihat ini, terutama seringai yang melintas di sudut mulut Ye Chen, hati Zhong Kui membeku. Dia memiliki firasat yang sangat buruk dan ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Deru. Ye Chen sudah membuka mulutnya, dan raungan naga gila, dengan erangan naga yang perkasa, meneriakkan langit. Zhong Kui yang malang, karena terkena seranagan teriakan dan terbang keluar sebelum menawarkan kekuatan magis.
Sudah waktunya bagiku untuk berubah. Ye Chen melangkah keluar tiba-tiba, datang, dan menyerang Zhong Kui dalam sekejap. Setelah Zhong Kui keluar, Ye Chen menjatuhkan Zhong Kui dengan pukulan. Deru. Tinju Ye Chen membawa raungan binatang itu, dan Ye Chen lebih seperti binatang buas yang keluar dari gunung. Zhong Kui dipukuli dengan marah. Boom, boom. Adegan dalam di atas langit sangat mempesona. Tahap Heavenly Immortal dibuat kewalahan oleh Ye Chen, serangkaian pertarungan dekat yang aneh, Zhong Kui merasa malu. Setiap kali dia ingin melakukan kekuatan magis, Ye Chen langsung memukul dengan cepat. Ini, pertarungan apa ini? Di sisi Yan Huang, sudut mulut Gu Santong robek karena terkejut. Pertarungan jarak dekat seperti hewan buas. Aku tidak menyangka anak ini masih memiliki kekuatan bertarung yang begitu ganas. Dibandingkan dengan mereka, wajah pasukan Tian Huang tidak terlihat bagus, sungguh aneh anak ini. Apa? Dalam suara diskusi, kemarahan Zhong Kui telah berdering di langit. Dia menerima pukulan, dan kemudian melangkah mundur dengan cepat, tangannya dengan cepat disegel, dan bayangan batu besar yang menjulang tinggi muncul tiba-tiba. Hancurlah kau! Ye Chen mendengus dingin dan bangkit ke langit. 8 pukulan malapetaka mencampur banyak jurus rahasia dan menyerang dengan kuat. Boom! Serangan batu besar yang belum jatuh dihancurkan oleh Ye Chen. Di satu sisi, Ye Chen menginjak galaksi emas, kepalanya tergantung di langit berbintang, tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan tubuhnya sangat keemasan, seperti tubuh dewa yang dibentuk emas, yang merupakan dewa perang abadi. Di satu sisi, Zhong Kui menginjak lautan awan, dan tubuhnya sangat cerah, berdiri, seperti dewa dunia. Serangan demi serangan dilesatkan satu demi satu dari kedua belah pihak. Pertempuran berikutnya sangat sengit. Kedua pria itu seperti raja dunia, masing-masing memiliki metode rahasia, dan mereka melancarkan konfrontasi dengan kekuatan gaib. Ruang hampa runtuh berkeping-keping. Dengan eskalasi perang, darah merah dan darah emas mengalir turun dari langit. Di atas langit, karena perang antara kedua pria itu, Ye Chen dan Zhong Kui berpisah berseberangan. Keduanya saling menyerang lagi menggunakan jurus rahasia masing-masing. Langit dan bumi terus-menerus bergetar pada saat ini, ruang kosong runtuh, langit kosong hancur berantakan, dan pemandangannya sangat luas. Penguasa Yan Huang dan penguasa Tian Huang, komandan tertinggi dari kedua pasukan, saling balas. Dengan saling membalas serangan, keduanya menyerang, dan setelah lebih dari 300 gerakan dalam perang, keduanya masih belum ada yang kalah. Apakah anak itu monster masih belum kalah malah membuat kewalahan pemimpin kita? Di antara pegunungan surgawi, lelaki tua berbaju hitam pasukan Yan Huang di tahap Heavenly Immortal menjadi terkejut. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa Qin Yu tidak mudah. Di sampingnya, wanita berbaju merah mendengus, dengan kegaduhan seorang Qin Yu yang menggemparkan dataran Chu berkali-kali, dia punya cukup modal untuk bertarung melawan pemimpin kita. Lelaki berbaju hitam berkata, tapi kultivasi anak ini dengan pemimpin kita berbeda jauh. Dibandingkan dengan Tian Huang dan Yan Huang, suara teriakan dan gemetar bergetar. Meskipun penguasa Yan Huang masih sedikit melawan, Anda harus tahu bahwa dia hanyalah salah satu dari tahap Dark Space, dan Zhong Kui adalah puncak dari tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Pertempurannya cukup setara, dan bahkan jika penguasa Yan Huang dikalahkan, dia tidak akan dipermalukan atas perbedaan kultivasi. Sebaliknya jika Zhong Kui kalah itu sangat memalukan.
Atas pertarungan hebat Ye Chen membuat tentara Yan Huang mendidihkan darah mereka dan semangat juang tinggi. Wah! Di depan pasukan Yan Huang, Wu Ya berkata, apakah anak ini monster? Jika dia menerobos ke tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dia tidak akan terkalahkan di dataran Chu ini. Yan Huang memiliki penguasa yang hebat. Gu Santong meremas janggutnya. Kekuatan yang dimiliki Ye Chen sebanding dengan pertempuran Zhong Kui. Yan Huang saat ini memiliki masa depan yang cerah di tangan Ye Chen sebagai penguasa. Sepertinya keluarga Su saya membuat pilihan yang tepat hari itu. Leluhur keluarga Su tersenyum dan menggaruk janggutnya. Chu Lingyu berkata, ayah, dia menantu yang tepat untukmu. Chu Lingyu melihat riak di matanya, dan berkata dia tidak lupa untuk melihat ayahnya leluhur Tianzong di sampingnya. Leluhur Tianzong tidak berbicara, tetapi hanya mendorong janggutnya dengan lega. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan tidak ingin menyerang Chu Lingyu, karena dia tahu bahwa putrinya dan Ye Chen mungkin tidak memiliki nasib untuk bersama, karena Ye Chen sudah mempunyai hati pada perempuan lain. Kakak seperguruan. Zhongli, bagaimanapun, memulihkan pandangannya yang mengejutkan dari Ye Chen dan memandang Zhong Jiang ke samping. Apa yang bisa kamu temukan dari Ye Chen? Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam, dan ada secercah cahaya di mata tua yang keruh itu. Aku melihat punggung guru dari tubuh Ye Chen. Kekuatan tempurnya di tahap Dark Space sudah cukup untuk menahan rasa hormatnya. Ledakan. Boom. Dalam diskusi tersebut, energi emas Ye Chen dan energi perak Zhong Kui yang membelah langit dan bumi runtuh secara berurutan. Kedua energi baru saja runtuh, dan dua suanya menghentikan tubuh mereka, dan kemudian saling menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan darah merah dan darah emas berceceran, kedua tubuh berdarah itu jatuh dari kehampaan dan menghancurkan dua lubang dalam di tanah. Pada saat ini, mata semua orang menyatu pada dua orang yang jatuh. Tiba-tiba keduanya keluar dalam lubang dalam keadaan tanpa perbedaan. Di satu sisi, darah Zhong Kui menetes, dan bahkan berjalan pun bergetar. Bekas serangan pukulan dan luka pedang dari tubuhnya sangat banyak. Hal yang paling menakutkan adalah darah dalam di tulang punggungnya. Sayangnya, sepertinya itu dipotong oleh pedang, dan tubuh dalam keadaan cedera serius. Di sisi lain, bentuk Ye Chen tidak jauh lebih baik, dan tubuhnya terlihat bodoh. Mungkin, dapat dikatakan bahwa Ye Chen terluka lebih parah daripada Zhong Kui. Tubuh suci yang sombong ditutupi dengan darah, dan tulang emas terlihat di banyak tempat di tubuhnya. Hal yang paling mengerikan adalah lubang darah di dadanya. Dua tulang rusuk robek, dan bahkan jantungnya hampir robek. Langit dan bumi masih sepi saat ini. Pasukan Tian Huang dan pasukan Yan Huang melihat ke sisi ini dengan saksama. Melihat kedua tubuh berdarah itu sangat tragis dan mengharukan. Adalah pertama kalinya aku melihat penguasa Tian Huang dipukuli dengan sangat menyedihkan selama pertarungan ini. Setelah keheningan, seorang penatua Tian Huang membuka mulutnya, dan di mata lamanya dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan keterkejutan. Penguasa Yan Huang sangat kuat, dia hanyalah berada di tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Ekspresi para murid muda menjadi sangat ngeri, terutama para murid yang dirampok oleh Ye Chen di dalam gua terlarang. Setelah melihat pertarungan Ye Chen, ini bahkan lebih mengerikan. Sekarang mereka yang dirampok oleh Ye Chen masih bisa berdiri di sini merupakan keberuntungan. Benar-benar canggung. Ini canggung. Qin Yu, begitu kuat sehingga mereka begitu kuat. Pada saat ini,
Bahkan beberapa tetua tahap Heavenly Immortal setengah langkah di Tian Huang terkejut. Kekuatan penguasa Yan Huang jauh melebihi harapan mereka. Dalam keterkejutan semua orang, Zhong Kui memuntahkan darah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Sayang sekali Zhong Kui akan dipukuli begitu parah oleh junior tahap Dark Space. Namun, Zhong Kui lebih peduli tentang hal lain sekarang. Wah, siapa kamu sebenarnya? Zhong Kui mengguncang tubuhnya, dia merontokkan rambutnya, terlihat galak, menatap Ye Chen. Zhong Kui juga tampaknya telah melihat beberapa petunjuk. Ketika dia benar-benar bertarung melawan Ye Chen, dia menemukan keanehan Ye Chen. Ini benar-benar jurus yang diikuti oleh misteri energinya tidak habis-habis, dan hampir setiap serangan merupakan jurus rahasia. Meskipun Zhong Kui sombong, dia bukannya tanpa pikirannya. Begitu banyak jurus rahasia dilakukan dari satu orang. Identitas asli Qin Yu sangat tidak sederhana. Ye Chen berkata, "Senior, saya Qin Yu." Ye Chen batuk saat dia batuk darah. Dalam pertempuran ini, Ye Chen dapat digambarkan memainkan semua kartu, tetapi Ye Chen masih dipukuli dengan sangat menyedihkan. Ketika Ye Chen benar-benar memainkannya, Ye Chen benar-benar memahami kekuatan Zhong Kui dan kekuatan tahap Heavenly Immortal setengah langkah, yang membuatnya bertarung dengan sangat sengit. Kamu bukan Qin Yu. Zhong Kui berteriak marah, siapa kamu sebenarnya? Ye Chen berkata, senior tidak percaya padaku, jadi aku tidak bisa menahannya. Oke, bagus. Zhong Kui tersenyum marah, aku harap kau masih punya kekuatan. Setelah itu, tubuhnya berada di bawah perhatian semua orang, naik perlahan, dan daya tarik yang hampir mulai mengembun dengan cepat. Ketika Zhong Kui naik ke langit, dia sedikit tenang. Ya, dengan peluit pedang berdering di seluruh dunia, pedang pembunuh yang tajam muncul di tangan Zhong Kui. Tiba-tiba, Zhong Kui mengangkat pedang pembunuhnya, menunjuk ke langit ketiadaan. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi gelap sesaat, ada air mata di guntur, dan mereka berkumpul menuju pedang pembunuh di tangannya, sehingga pedang pembunuh menjadi sangat terang di langit dan bumi. Itu jurus terlarang petir. Di bawah, Zhong Jiang dan Zhong Li mencari sejenak, sepertinya mengenali jurus rahasia macam apa itu, dan juga lebih mengetahui kekuatan jurus rahasia yang dilakukan Zhong Kui. Seperti mereka, wajah Gu Santong dan Wuye tiba-tiba menjadi jelek, dan bahkan leluhur Tian Zong yang tenang mengerutkan kening, seolah-olah dari pedang Zhong Kui, dan merasakan kekuatan besar. Penguasa Yan Huang mengambil inisiatif untuk menggunakan jurus terlarang, pasukan Tian Huang juga mendongak, melihat ke atas. Jadi dengan serangan jurus terlarang, maka Qin Yu akan kalah. Dalam diskusi di bawah, Ye Chen juga menatap kehampaan, wajahnya sangat bermartabat. Ye Chen bisa melihat bahwa kekuatan pedang itu, jika tidak bisa dihentikan, hanya akan ada kematian bagi Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen memiliki dorongan untuk menggunakan Amaterasu jurus terlarang mata roda abadi. Namun, Ye Chen tidak membuka mata roda abadi, karena Ye Chen tahu bahwa Zhong Kui akan mati jika menggunakan jurus terlarang mata roda abadi, dan banyak rencananya akan hilang. Jika Zhong Kui dihancurkan di sini, bisakah pasukan Tian Huang tidak memberontak atas kematian pemimpinnya? Inilah yang Ye Chen takuti. Kemudian, tanpa menggerakkan mata roda abadi, Ye Chen bisa memikirkan kartu as lain. Menatap kehampaan dengan tenang, melihat jurus terlarang di atas kehampaan, Ye Chen memiliki perasaan yang sangat akrab. Pada saat ini,
Jurus terlarang itu seperti melawan Jining Suang pada waktu itu. Memaksaku untuk bergerak. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Ye Chen menarik